씨발. 없니? Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Oh Migraine yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini berlatar di sebuah desa kecil. Duwon adalah seorang pria yang sangat menyayangi keluarganya. Suatu hari, putrinya yang bernama Bumi mengalami kecelakaan tabrak lari. Satu-satunya saksi mata adalah neneknya yang bernama Nenek Oh, yaitu ibu dari Duwon. Namun Nenek Oh ini mengidap penyakit Alzheimer atau lupa ingatan. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang petugas asuransi kendaraan bernama Duwon yang memiliki seorang anak perempuan yang cantik, lucu, dan juga pintar yang bernama Bumi. Ibu Duwon atau Nenek Oh adalah seorang yang mengidap penyakit Alzheimer atau lupa ingatan. Dia seringkali lupa pada apa yang sudah ia perbuat dan pada kejadian yang sudah ia alami. Lucunya, Nenek Oh ini adalah seseorang yang seringkali berpura-pura untuk bunuh diri hanya untuk menarik perhatian anak dan cucunya. Sewaktu di rumahnya, Bumi merengek untuk dibelikan jam mainan pada ayahnya dengan alasan semua teman-temannya mempunyai itu dan hanya dia yang tidak mempunyainya. Di sini Bumi sudah tidak lagi mempunyai ibu karena sepertinya sudah meninggal. Merasa kasihan, Duwon pun mau membelikannya. Tetapi dengan syarat Bumi bisa menebak mobil apa yang sedang ada di video CCTV yang sedang dia lihat untuk pekerjaannya itu. Bumi pun berhasil menebak dengan benar bahwa mobil itu adalah Santa Fe. Ia mengetahui karena mobil itu disebut memiliki pantat yang besar. Akhirnya Duwon pun berjanji akan memberikan jam mainannya besok. Pada malam harinya, Duwon pergi minum-minum bersama teman-temannya. Dan diam-diam Nenek Oh dan Bumi yang mengetahuinya juga pergi diam-diam untuk mengambil anggur beras. Namun naas, pada perjalanan Bumi menjadi korban tabrak lari dan mengalami koma di rumah sakit. Mengetahui hal itu, Duwon langsung dengan cepat datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya tersebut. 너무 오래 방치가 돼가지고. 아니 누가 방치? Dan setelah dia sampai di rumah sakit itu, tak lama datanglah temannya yang adalah seorang detektif yang bernama Kang. Dan dia pun berjanji untuk menangkap pelaku tabrak lari itu. Sayangnya Nenek Oh yang adalah satu-satunya saksi yang melihat semua kejadian itu tidak ingat akan apa yang terjadi. Hal itu membuat Duwon sangat marah karena merasa ibunya tidak bisa diandalkan dalam keadaan seperti ini. Duwon dan Nenek Oh menginap di kamar rumah sakit itu untuk menemani Bumi yang masih tidak sadarkan diri. Dan ketika Nenek Oh melihat bagian belakang suster yang merawat Bumi itu, ia seketika mengatakan pantat besar berulang kali. Namun perkataan itu disangka Duwon adalah ejekan dari Nenek Oh untuk suster tersebut. Singkat cerita, detektif Kang tidak menemukan perkembangan dari kasus tabrak lari ini. Dari semua CCTV di jalanan yang ia cek, ia tidak menemukan bukti apapun. Sesampainya di rumah sakit, Duwon tidak melihat Nenek Oh. Setelah dicari tahu, rupanya Nenek Oh mendatangi kantor polisi dan merusuh di sana. Di sana dia selalu mengatakan pantat besar dan angka 155. Ucapannya itu dianggap lanturan oleh para polisi di sana dan juga oleh Duwon sendiri. Akhirnya Bumi sadar dan memberikan clue bahwa yang menabraknya adalah mobil Santa Fe. Duwon pun segera memberitahu detektif Kang untuk dapat membantunya dalam menangkap pelaku tabrak lari itu. Namun tiba-tiba Bumi menjadi tidak sadarkan diri kembali karena ada yang mencabut peralatan keselamatannya di rumah sakit.
dan Nenek Oh lah yang dituduh melakukan hal itu, sehingga Duwon sangat marah dan mengusir ibunya itu dari sana. 엄니는 내 엄니 아니여. 나가! Tapi Nenek Oh tidak menyerah dan mencoba meminta maaf kepada Bumi dan Duwon. Bumi pun menjadi tidak stabil dan menangis karena mendengar cerita bahwa Duwon tidak mau memaafkan Nenek Oh. Akhirnya Duwon pun berjanji memaafkan Nenek Oh, serta berjanji menangkap pelaku tabrak lari secepatnya. Nenek Oh terus menyebut pantat besar, dan ternyata dia menunjuk iklan mobil yang ada di TV. Ternyata yang dia maksud selama ini adalah mobil berpantat besar, yang Bumi pernah bilang yaitu mobil Santa Fe. Karena hal itu pun Duwon mengajak ibunya untuk bersama-sama menangkap pelakunya. Dan pada saat mencari bukti, Nenek Oh hampir saja tertabrak. Untungnya hal ini malah mengingatkan dia akan kejadian sewaktu itu. Dan dia ingat mobil Santa Fe itu menabrak tong sampah di tempat kejadian. Nenek Oh membawa Duwon untuk melihat tempat sampah itu. Dan di sana ia mendapatkan ide untuk menggambar, sehingga ia bisa mendapatkan clue angka 15, yang merupakan potongan dari plat nomor kendaraan pelaku. Setelah meminta detektif Kang mencarinya, ternyata terlalu banyak mobil yang memiliki plat nomor itu di database-nya. Merasa tidak membuahkan hasil, mereka pun pulang ke rumah. Namun tiba-tiba Nenek Oh kembali ingat sesuatu. Ternyata ia ingat pernah mengambil bemper depan mobil yang patah karena menabrak tempat sampah itu, dan menyembunyikannya di belakang kandang anjing peliharaannya. Dan segera Nenek Oh memberikannya kepada Duwon. Dan Duwon pun sangat senang karena mendapatkan secercah harapan untuk bisa menangkap pelaku tersebut. Setelah itu Duwon meminta bantuan teman-teman kantor asuransinya untuk membantunya mencarikan ciri-ciri mobil yang cocok dengan semua petunjuk yang ada. Namun sayangnya semua tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Singkat cerita, Nenek Oh kembali dapat mengingat sesuatu, yaitu arah kaburnya mobil setelah menabrak cucunya tersebut. Sehingga mereka berdua mencoba menelusuri perkiraan arah lari mobil tersebut. Tapi sialnya mobil mereka mogok di tengah perjalanan, dan mereka membawanya ke bengkel terdekat, yang masih buka sampai malam di sekitar sana. Tapi kesialan itu malah membawakan keberuntungan bagi mereka. Di tempat itu mereka menemukan bemper depan yang cocok dengan potongan bemper yang mereka punya. Dan baru diketahui ternyata 155 yang selalu dilontarkan Nenek Oh itu adalah plat nomor mobil, bukan jam kejadian yang sering Duwon kira selama ini. Dari montir yang bekerja di sana, mereka mendapatkan alamat lengkap pengemudi mobil Santa Fe tersebut. Diketahui bahwa pelaku bernama Han Jae-suk. Akhirnya Duwon segera mendatangi tempat kediaman pelaku. Namun sebelum masuk ke apartemen pelaku, Duwon menelpon detektif Kang temannya itu dan menceritakan semuanya. Detektif Kang memberi saran agar Duwon tidak sendirian menangkap pelaku dan datang kepadanya terlebih dahulu dengan semua bukti-bukti yang dia temukan. Duwon pun menyetujuinya, dan di dalam perjalanan ke kantor polisi, detektif Kang menelponnya dan memberitahunya bahwa pelaku yaitu Han Jae-suk datang ke rumah sakit dan menyerahkan diri. Ternyata setelah dicek oleh Duwon dan Nenek Oh, di sini Nenek Oh mengatakan bahwa wanita yang bernama Han Jae-suk ini bukanlah pelaku sebenarnya. Tapi di sini Duwon tidak mendengarkannya dan menganggap penyakit ibunya itu kumat kembali. Tapi seiring jalannya waktu ada perasaan yang mengganjal di hatinya Duwon, dan dia pun mencoba menyelidiki data kepemilikan mobil tersebut, dan diketahui bahwa mobil sebenarnya adalah kepunyaan detektif Kang. Nenek Oh pun tiba-tiba mendatangi detektif Kang, karena dia mengingat bahwa dia sebenarnya melihat orang yang mencabut alat pernapasan Bumi waktu itu. Orang itu adalah detektif Kang itu sendiri. Karena merasa takut ketahuan, detektif Kang mencoba membunuh Nenek Oh dengan membuat dia seolah-olah bunuh diri di gedung dekat rumahnya. Untungnya hal tersebut diketahui oleh Duwon,
dan kejar-kejaran dengan detektif Kang pun terjadi. Nenek Oh akhirnya bisa menyelamatkan dirinya, karena untungnya kayu yang menjadi gantungannya sudah lapuk. Melihat Duwon yang terpojok, Nenek Oh pun segera membantu anaknya itu. Singkat cerita, mereka pun bisa menghentikan detektif Kang yang selalu mencoba kabur. Dan akhirnya detektif Kang pun bisa tertangkap. 간다고 난리인데. 병신 중에도 한상 치듯 상병신이니까. Bumi pun akhirnya sadar dan sembuh total. Di akhir scene mereka bisa berkumpul kembali, tapi kebiasaan lama Nenek Oh kambuh kembali, yaitu dia tetap suka mencoba berpura-pura untuk bunuh diri demi mendapatkan perhatian dari banyak orang, terutama dari anaknya dan juga cucunya yang sangat ia sayangi itu. 육봉씨, 여긴 뭔 일이랴? Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.